Saya yang punya rizki. Saya yang tahu bagaimana rizki itu dibagikan dengan cara yang terbaik. Ya, ini aneh kata Allah. Ada orang sedang dipanggil Jumatan menghadap kepada saya yang punya rizki. Dan dari situ saya bisa atur. Saya kasih. Makanya perintah Allah setelah selesai Jumat supaya menyebar cari rizki. Fa'idha qudiyatis salatu, ayat 10-nya. Fa'idha qudiyatis salatu, fantashiru fil ardi. Kalau kamu selesai Jumatan, silakan nyebar dimanapun beraktivitas di bumi. Ya, yang bisnismen, bisnis, yang jualan, yang pekerja, pegawai, kerja. Nanti aku berikan keberkahan di pekerjaan itu. Dapat berapapun, aku berikan berkahnya. Berkah itu yang akan mencukupkan semua kebutuhan kalian. Kalau banyak didapat, berkahnya nggak ada, nggak akan pernah cukup, Pak. Banyak, tapi nggak akan cukup. Makanya banyak orang dicek di rekeningnya ratusan miliar, asetnya banyak, masih korupsi juga. Karena nggak ada berkah di dalamnya. Tapi ada orang yang cuma sebulan 500 ribu, 100 ribu, karena berkah. Maaf, jangankan mimpi, kepikiran aja nggak pernah pikir untuk ngambil punya orang. Karena berkah itu gitu. Coba deh pilih deh, ibu, bu, sedikit berkah atau banyak nggak berkah? Nggak ada yang ketiga, nggak usah milih. Tahu pengen banyak tapi berkah. Ya, di poin ini Bapak Ibu sekalian kita mesti garis bawahi. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu semakin baik, semakin dekat, ingin kemudian kita dapatkan itu dan keberkahan datang, maka mulai dengan doa dulu. Ini biasakan. Mau belajar, ada doanya. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya? Dan jangan sampai terlena dengan dunia. Wa idza ra'aw tijaratan aw lan faddu ya ilaiha aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Muhammad, ada sebagian umatmu yang aneh cara berpikirnya. Waktu Jumatan dipanggil, mereka melihat ada tawaran proyek datang. Tuh, tijarah itu kan niaga proyek. Zaman dulu kafilah dagang lewat. Jadi Nabi itu sedang dakwah, Pak, di awal-awal masa keislaman, awal perintah Jumat. Iman belum pada kuat sebagian. Nabi ketika di atas mimbarnya kemudian berkhutbah, tiba-tiba kafilah lewat. Bagaimana beritanya? Sederhana. Diskon 90%, 90% lewat, bayangin. Imannya belum sempurna dengar khutbah. Ya, watarakuka qa'ima, itu kan lahwan, ditinggalkan Nabi. Disebutkan dalam beberapa tafsir, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, sisa tinggal 12 orang di masjid menyimak khutbah Nabi. Ya, kalau ilustrasi sekarang agak beda yang tadi saya sampaikan. Atau ibu dah, Bu. Ibu di mall misalnya sedang belanja. Ya, kemudian zuhur adzan, ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Di bawah ada musalla. Ibu salat dulu atau teruskan nawar? Hah? Salat. Nah, situasinya belum selesai. Begitu ibu mau salat, panggilan datang, diskon 90%. Itu. Mungkin 90% jamaah ke diskon dulu gitu kan, sisanya kemudian di masjid. Itu begitu dulu. Lantas apa kalimat terakhirnya kata Allah? Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan pada orang yang punya orientasi seperti itu, apa yang Allah siapkan bagi orang yang memilih untuk berhijrah dekat dengan Allah, dan dia pilih mendekat kepada yang punya rizki, kata Allah, saya akan siapkan lebih baik dari apa yang mereka kejar sekarang. Wallahu khairur raziqin, dan mereka mesti tahu, aku yang punya rizki. Dan aku yang mengatur cara terbaik untuk memberikannya. Katanya kalian tahu aku yang punya, kenapa kalian jauh dariku? Itu hal yang lumrah kita pahami Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika kita akan mendekat kepada Allah, supaya kuat motivasi kita, awali dengan doa. Termasuk saat kita ingin meningkatkan iman, buka dengan doa. Ingin menghafal Quran, buka dengan doa. Ingin tahajud malamnya, mulai dengan doa saat mau tidurnya. Ya Allah, saya ingin malam tahajud. Saya pernah dinasihati guru saya waktu pesantren. Ya, saya bilang, Ustaz, saya pengen bangun tahajud malam. Gimana caranya? Pasang alarm. Saya tidak punya alarm. Nah, karena kondisi saya terbatas waktu saya nggak punya alarm. Nah, alarm Allah lebih kuat dibandingkan dengan alarm yang disetting oleh manusia. Minta sama Allah. Minta. Mau bangun jam berapa? Jam 3 Ustaz. Bismillah. Minta sama ya Allah. Gak usah pakai bahasa Arab. Minta pakai bahasa Indonesia. Karena memang saya gak bisa bahasa Arab waktu itu. Awal masuk tuh ya. Ya Allah bangunkan saya jam 3. Ya Allah saya pengen tahajud. Demi Allah saya katakan. Minta jam 3 dibangunkan jam 2 Pak. Bangun jam 2. Ya kan. Ada orang kan sekarang pakai alarm manusia agak aneh. Pengen jam 3 pasang alarm. Jam 2:04. Jam 2:30. Jam 2:45. Itu kan. Benar ya? Yo, alarm pertama matikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ya kan? Alarm ketiga ya proses menuju selanjutnya. Ya, nundutan, ya kan? Ya, perenungan kontemplasi paling dalam tuh, bagian terakhir. Jadi begitu siap-siap, bangun tuh jam 5 ini. Itu dekat.
Paham ya? Nah, jadi setelah berdoa, sudah kuat kita, kuatkan dulu supaya hati kita mantap. Apa saja seperti itu, dari yang kecil sampai yang besar. Mau bekerja doa dulu, berumah tangga doa dulu, kan? Semua usahakan berdoa, berdoa, berdoa. Anak sekolah kalau lupa bimbing doanya. Mau berangkat sekolah bimbing. Ya, saya coba begini, mungkin ini agak menarik ya. Saya coba memberikan masukan ke guru-guru di sekolah. Saya bilang kalau mengantar ke sekolah, ini masih level TK, Pak. Orang tuanya mesti mengantar. Entah itu ayahnya atau ibunya. Biasanya kalau di awal-awal, itu ayahnya kami suruh ngantar. Begitu sampai di sekolah, anaknya akan cium tangan bapaknya dan mengatakan, ayah, aku sekolah dulu ya. Ayah bekerja, aku doakan. Dan jangan bawa yang haram ya. Kami tidak akan kuat sampai nanti masuk ke neraka. Jangan bawa yang haram. Itu demi Allah saya katakan, hampir semua orang tua tuh ketika melepas anaknya dan diberikan bahasa demikian, itu ada getaran pada jiwanya. Aku doakannya ya, jangan bawa yang haram ya lah, kami gak akan kuat kalau masuk neraka. Dan yang bicara anak kecil usia 4 tahun. Kira-kira bagaimana ketika Anda akan berangkat kerja, anak Anda usia 4 tahun bicara seperti itu. Dan mengatakan, aku mendoakan ayah. Itu luar biasa. Makanya doa tuh biasakan, Bu. Suami berangkat, ibu SMS. Ya. Sampaikan begitu masuk ke dalam mobil dia berangkat. Ayah, insya Allah pekerjaan hari ini lancar ya. Ya, mama mencintaimu. Udah selesai aja jalan. Nanti kan suami balas, tumben. Awal-awal. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Papa habis kerja mau kemana hari ini? Nah, nanti kan jawabannya juga lain. Ke hatimu. Ayo, cepat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, bagian kedua. Kalau sudah berdoa kepada Allah, minta iman kita dikuatkan oleh Allah, lantas apa yang harus kita lakukan selanjutnya supaya kita berikhtiar untuk menguatkan iman kita? Maka kita masuk ke amalannya. Bab umuril iman. Bab pembahasan umuril iman tentang perkara-perkara pokok iman. Hal-hal yang pokok yang bisa menguatkan iman. Allah, itu maksudnya. Jadi kalau sudah berdoa, ini amalan pokok yang kita siapkan. Ini saya senang dengan Al-Bukhari karena beliau akan memulai dengan Al-Quran dulu. Jadi bahasan beliau itu Al-Quran, Sunnah. Al-Quran ditafsir oleh hadis. Al-Quran ditafsir oleh hadis. Kalau kira-kira diduga oleh beliau ada yang kurang dipahami, maka diberi keterangan sedikit oleh beliau untuk dipahamkan kepada kita. Ya, buka dengan Al-Baqarah dulu, ayat 177. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulillahi ta'ala. Adapun firman Allah terkait dengan pembahasan ini ialah sebagai berikut. Yang sudah punya fotokopinya bisa nanti dilihat di situ dan tolong ditandai ya. Di sebelah kiri, Pak, Ibu ya, yang pertengahan ada tulisan 3 di situ, bab umuril iman. Wa qaulillahi ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini adalah pertama di Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Masya Allah. Coba lihat akhir ayatnya dulu. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Coba lihat akhir ayatnya. Ya, ada kalimatnya? Yang belum dapat fotokopian bisa lihat dulu di mushaf atau kemudian bisa gunakan dulu apa namanya? Handphone atau aplikasinya. Nanti saya coba bulan ini akhir lah. Saya ada rezeki nanti saya cetak 10.000 mushaf. Mungkin nanti ada di sini saya siapkan ya. Jadi nanti pas kajian nanti bisa dipakai sebagian ya. Nanti kita kirim, ada sebagian saya kirim ke Bali, sebagian yang lain nanti di sini saya siapkan beberapa. Jadi nanti pas kajian khususnya kami, nanti mushafnya sudah ada, jadi nanti bisa dibuka ya pas kajian insya Allah. Insya Allah doakan saja ya.
Baik, ulaikal ladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi ada orang-orang yang imannya langsung dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa beriman kata Allah, ini yang paling benar. Ya ulaika alladzina sadaqu. Ya. Sadaqu. Ini. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi kan ada banyak orang kalau ditanya, Muslim beriman tidak? Beriman. Ada iman nggak dalam jiwamu? Ada. Saya beriman. Tapi di antara orang yang mengklaim beriman itu, mana yang paling benar imannya? Mana yang paling betul menurut Allah? Ya, biasanya kan klaim itu harus dibuktikan kan? Dan yang paling mengetahui tentang klaim itu adalah pemiliknya. Ya, Anda misalnya banyak yang mengkata, ini mobil saya bagus. Yang tahu bagus atau tidak, kan yang bikin mobilnya. Ini handphone saya bagus. Yang tahu mana yang paling bagus, yang tukang handphone. Ya, ini ada orang merasa, ini saya beriman. Yang paling tahu siapa kualitas imannya paling bagus, yang punya imannya. Siapa itu? Allah. Dan Allah kemudian di firman-Nya ini, di Al-Baqarah ayat 177, mengatakan, ulaikal ladzina shadaqu. Ada orang-orang yang mereka itulah imannya yang benar. Mereka itu yang paling benar imannya. Jadi kalau ada orang-orang yang beriman, alladzina, itu umum, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, namanya isim mausul, yadullu alal amiyah di ilmu nahwu. Ya, huruf sambung, konjungsi, tapi sekaligus berfungsi sebagai objek. Kadang-kadang subjek. Nah, di sini kalau ada objek beriman, artinya hamba-hambaku yang beriman, umum sifatnya. Jadi kalau alladzina itu bisa mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semua level kehidupan. Jadi kalau ada semua makhluk di bumi ini mengaku beriman, maka ada yang paling benar imannya. Shadaqu. Ini dia. Ya. Paham sampai sini? Kalau sudah paham nanti kita akan cari siapa mereka. Jelas ya? Baik, ini satu. Satu, ada predikat demikian. Nanti levelnya kalau semakin meningkat lagi, ya, shadaqu, sadaqa yasduqu. Orangnya disebut shadiq. Semakin meningkat lagi disebut siddiq namanya. Apa namanya? Siddiq. Jadi ada level pertama, shadaqu, orangnya shadiq kalau tunggal. Ya, kalau banyakan shadiqun. Ini ada waw, ada nun. Ini kalau banyak. Shadiq, orang yang benar. Jelas ya? Jadi shadaqu, kata kerjanya, shadiqun, orang-orangnya. Ada orang-orang yang imannya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tingkat yang lebih tinggi dari ini. Yang kedua. Yang ini lebih dahsyat. Bahkan dalam perkara yang dia pun belum mengetahuinya, dia tetap membenarkannya. Di saking benarnya imannya, level di atas ini, yang dia belum tahu pun, dan itu dalam pandangan akal, mungkin belum bisa diterima. Tapi karena imannya kuat, dia dahulukan imannya dibanding akalnya. Saya akan benarkan ini. Sekalipun ini menurut akal saya belum masuk, saya benarkan itu. Maka yang kedua ini berubah dari shadiq jadi siddiq namanya. Ya, dari shadiq jadi siddiq. Ya. Bapak shadiq, bapak yang kuat iman. Bapak siddiq lebih kuat imannya. Pak shadiq apa kabar? Alhamdulillah, iman saya baik. Saya lebih baik. Siddiq nama saya. Tapi apakah nampak dari nama ataukah dari perbuatan? Awas ya, karena surga tidak diukur dengan nama. Ya, walaupun nama Anda Firdaus, belum tentu masuk surga Firdaus. Ya, namanya ke surga, orangnya belum tentu. Nah, Siddiq. Misal Abu Jahal, laknatullah alaihi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tingkat yang dahsyat. Pokoknya apa yang keluar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nggak akan terima. Tolak, walaupun itu benar. Musuh yang lain terima, lawan yang lain masih membenarkan. Abu Sofyan mengakui Nabi itu jujur. Tapi kalau Abu Jahal nggak bisa. Makanya disebut, Jahal itu bukan bodoh dalam pengertian nggak punya ilmu. Ya, di sini maksudnya, maaf ya, puncak kebodohan yang paling tinggi. Ya, puncak kebodohan yang paling tinggi itu kan menolak kebenaran. Itu. Matahari terbit di mana? Timur, bukan barat dia. Udah tahu timur masih ditolak juga. Jadi puncak kebodohan tertinggi menolak kebenaran. Perkara Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ketidaksepakatan Anda menolak kebenaran. Banyak musuh Nabi yang terdahulu banyak. Ada Abu Lahab, ya, ada Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Tapi mereka mengakui Nabi itu benar. Cuman karena takut tersaingi, maka mereka kemudian berselisih dengan Nabi.
Abu Jahal tidak, saya nggak peduli. Pokoknya yang keluar dari Muhammad salah semua. Makanya kalau ada orang paling bodoh di bumi, ini bapaknya. Makanya disebut Abu Jahal. Bapaknya orang paling bodoh. Jelas ya? Halo, jelas? Ya, bukan ya, Abu Jahal. Yang ini. Teruskan sini. Diprovokasi semua orang saat itu. Jadi waktu Nabi Isra dengan Mi'raj itu, periode beliau Isra, itu kemudian yang terjadi, semua dipanggil. Ini kesempatan saya ini menjatuhkan Muhammad SAW dan menghancurkan semua risalah dakwah Islam. Maka diprovokasi Muhammad SAW naiklah ke Jabal Qubais. Jabal Qubais sekarang yang ada istana raja di atasnya itu. Jadi kalau Anda keluar dari Safa, ya Safa atau Zamzam ya, Zamzam Tower, lurus sedikit sebelah kanan ada istana raja di situ, atau untuk menjamu tamu yang haji yang spesial, itu dulunya bukit Jabal Qubais. Itu pusat kekuasaan. Jadi siapa yang ada di atas bukit itu psikologisnya dia yang sedang menguasai wilayah Hijaz dan sekitarnya. Maka Nabi Muhammad diminta naik ke situ. Perhatikan hikmah Allah, ingin memberikan pesan nanti besok yang akan memimpin masyarakat Arab yang ini. Tapi Abu Jahal provokasi, naiklah kamu ke sana, umumkan, tadi malam kamu Isra dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka Nabi pun naik mengumumkan. Setelah Nabi selesai, saya tadi malam berangkat ke Palestina, naik ke langit, balik lagi cuma semalam, ketawa Abu Jahal. Loh kan, Muhammad pembohong kan ya? Ya kan? Kita aja mau ke Palestina butuh waktu 3 bulan tuh pakai unta. Muhammad bilang semalam ke sana balik lagi cuma semalam. Maka Allahu Akbar, semua yang bahkan sebagian telah beriman jadi ragu kembali. Tidak sedikit yang menarik kembali imannya. Maka beliau terpikir cuma satu orang lagi nih. Kalau satu orang ini menolak Muhammad SAW, selesai semua di risalah Islam, selesai dakwah Islam, tuntas. Maka dikejar orang ini. Ya, tinggalnya kalau sekarang Hotel Hilton. Jadi kalau ada Zamzam, kurang lebih ini pemetaannya. Danahnya begini, ini Zamzam misalnya, di sini Hotel Safwa, kemudian di sini Zamzam, ini ada bawahan, ada jalan ke sini. Ya, Zamzam lewat bawah di sini, dia ada Hotel Hilton di sini. Ya, warna merah bata, ya. Hotel Hilton di sini, kemudian di sini ada toilet ke sini, kipas angin pertama, kipas angin kedua di sini. Nah ini dewannya Quraisy dulu, parlemennya Quraisy. Di sini mereka berkumpul untuk memprovokasi Nabi, mengintimidasi sahabat Nabi sampai merencanakan pembunuhan terhadap Nabi di sebelah sini. Ini rumahnya sahabat mulia, namanya Abu Quhafah. Tinggal satu orang ini saja, dikejar ke situ langsung. Begitu dikejar, ada apa? Ya, pokoknya datang ke sini. Bahasa kita demikian. Begitu datang kemudian, kamu dengarkan. Muhammad coba ulang lagi. SAW. Begitu Nabi Muhammad mengulang peristiwa tadi, dia ketawa Abu Jahal tuh. Tinggal satu orang ini. Yakin saya. Begitu dia bicara menolak, selesai dakwah Islam. Apa kata orang ini? Kata beliau, kalaupun Muhammad SAW mengatakan di belakang bukit ini, Jabal Qubais, ada musuh yang siap menyerang kita sekarang, dan itu tidak terbukti, maka saya akan tetap percaya kepada Muhammad SAW. Dari kecil dia memiliki gelar Al-Amin yang sangat dipercaya. Dari kecil dia orang yang jujur. Dari kecil dia menyambung silaturahim. Dari kecil tidak pernah terjebak dengan zina yang marak di masyarakat kita. Dari kecil tidak pernah menyentuh khamar. Dari kecil terpelihara dari perbuatan maksiat. Kalaupun Muhammad mengatakan ada musuh di belakang bukit ini dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya kepada Muhammad SAW. Iman didahulukan sebelum nalar kemudian memikirkannya. Maka ketika iman mendahulukan nalar dan kuat keyakinan itu, naik level lah dari shadiq jadi siddiq. Maka sejak saat itu disebutlah Abu Quhafah dengan gelar baru Abu Bakar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq munculnya dari situ. Nah, orang-orang yang mendahulukan imannya dibandingkan akalnya dalam kemudian mengamalkan ketentuan Allah, misal kata Allah warisan, ya 2:1, laki-laki 2 bagian dibanding dengan perempuan 1. Maka dia kerjakan, gak usah nanya dulu. Ya, gak usah mikirkan persamaan gender. Apakah mikirkan ini? Tidak, kerjakan aja dulu. Hikmah datang belakangan. Maka orang ini disebut golongan siddiq. Jamaknya siddiqin atau siddiqun. Benar ada yang seperti itu, maka di surganya orang ini, kelompok ini akan disatukan langsung dengan semua nabi yang pernah hidup di bumi. Spesial. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Nanti ada 3 golongan yang di surganya berpenghuni bersama seluruh nabi yang pernah ada di bumi. Ya, para nabi kalau beberapa disebut Anbiya. Karena itu ada surah ke-21 disebut surah Al-Anbiya. Di surah itu dikisahkan beberapa nabi. Ya, ada Nabi Ayyub alaihissalam kan?
Ya, kemudian ayat 83 sampai 84-nya ada nabi siapa lagi? Dzannun, ya Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria dan yang lainnya. Tapi kalau Anda ingin bicarakan semua nabi, maka rubah kalimat anbiya menjadi nabiyina. Nabiyin, nabi satu orang, nabiyin semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang mau menaati Allah dengan sempurna taatnya dan menaati Rasulnya dan membenarkan semua risalahnya tanpa ragu-ragu, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan disatukan dengan golongan-golongan yang langsung mendapatkan puncak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyina, satu golongan semua nabi. Jadi di surganya tinggal dengan semua nabi. Masya Allah. Akhi, di surga di mana antum? Ketemu para penghuni surga, bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Ya, cuman levelnya beda. Yang atas turun ke bawah. Yang bawah nggak bisa ke atas. Ya, yang Anas, Qul huwallah, gitu kan? Masuk surga juga. Nah, tapi kalau mau mengunjungi yang Al-Baqarah agak susah. Al-Baqarah turun ke bawah. Ya, tapi kalau Al-Baqarahnya alif lam mim aja gimana Ustaz ya? Nah, jadi itu bisa saling berkunjung. Penghuni surga bisa saling berkunjung, bisa sambil tanya dan sebagainya. Yang level tinggi turun ke bawah. Nah, ya. Kan di dunia juga begitu kan? VVIP, mengunjungi ekonomi bisa kan? Ekonomi ke VVIP, belum tentu. Nah, ini di surga begitu. Nanti ada kelas-kelasnya, makanya kejar dari sekarang mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Nanti banyak orang yang syahid di jalan Allah, ketika diberikan pertama kali pertanyaan oleh Allah, kamu mau minta apa? Kata orang yang syahid ini, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku pengen syahid lagi. Aku pengen syahid lagi ya Allah. Karena ketika akan wafat itu digambarkan pahala kenikmatannya. Indah sekali. Dan bagaimana kemudian malaikat memuliakannya, surganya, tingkat keindahannya, sampai pertama kali ketika dimintakan, ya Allah, aku pengen syahid lagi. Pengen syahid lagi. Dan orang-orang yang terlambat beramal, kalimat pertamanya, ya Allah, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Berikan kesempatan sedikit aja, aku akan perbaiki semua pekerjaanku supaya soleh dalam pandanganmu. Karena itu mumpung masih hidup, Bapak Ibu. Mumpung masih hidup. Saya barusan tuh di jalan dari Jakarta mau ke sini, dari Jakarta Pusat dari Kuningan, kakak kami cerita. Bayangkan, tukang kopi, Pak. Tukang parkir sebetulnya. Parkir sekolah, anak-anak SD. Allahu Akbar. Kadang-kadang perlombaan ke surga itu nggak sebatas kasat mata yang kita lihat. Ya. Jadi dia dalam kesehariannya sambil nyambi, bantuin kopi, panen, dan sebagainya. Tapi dari waktu senggangnya, dia gunakan tenaganya itu untuk bangun renovasi masjid dan nggak mau dibayar. Orang kerja sampai jam 3 sore, dia nggak mau sampai jam 9 malam. Kerjakan. Qadarullah DKM-nya sepakat, kata DKM-nya, udah hari ini dia istirahat dulu deh. Hari Jumat istirahat, jangan kerja katanya. Begitu istirahat, tepat betul di hari Jumat, di malam harinya, jam 1 dini hari, dia wafat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang merawat ibu mertuanya yang sakit, baktinya kepada ibu mertuanya. Bayangkan, bukan cuma ibunya, ibu mertua sakit, dia rawat juga. Ya, mohon izin, begitu kemudian selesai, dalam konteks itu dia masih bisa bantu renovasi masjid, dia juga bekerja, dia juga berkhidmat untuk anak-anak sekolah di SD. Jadi begitu dia meninggal jam 1, sejam kemudian ibu mertuanya nyusul meninggal juga. Tapi banyak yang tidak tahu ketika wafat, yang datang, Allahu Akbar, tukang ojek, tukang beca, orang jauh-jauh, baru kebuka semua kebaikannya saat wafatnya. Datang semua orang. Sampai ada mantan preman nomor 1 di daerah itu, nangis. Mantan preman nangis. Ditangisi oleh seorang preman. Ternyata dicari-cari. Orang ini yang memberikan pengaruh kepada hidup preman itu supaya berubah. Bayangkan. Saya pikir saya ini yang ceramah hampir tiap hari, bolak-balik. Ternyata ahli surga itu udah pulang duluan gitu. Tahu meninggalnya? Dalam keadaan tersenyum. Senyum. Tukang parkir muliakan oleh Allah saat wafatnya. Belum tentu yang punya mobil yang diparkirkan di situ wafat dalam keadaan mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perlombaannya kuat, teman-teman sekalian. Ayo coba berusaha dari sekarang. Berusaha. Maka jadi bagian yang benar. Nanti levelnya kita naikkan. Nah, ada yang paling membahagiakan, nggak selesai sampai di sini. Allah bisa katakan begini, ulaikal ladzina shadaqu, tapi kemudian ditambah oleh Allah penghargaannya dengan bagian yang kedua. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka ini orang yang paling benar takwanya. Allah. Wa ulaika humul muttaqun. Humnya taukid. Dalam ilmu balaghah, kalau ada sebuah kalimat dengan dhamir kata ganti, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Satu dari ini menyelingi kalimat, ada 2 kalimat. Shadaqu diselingi dengan kalimat hum,
dari kata muttaqun. Wa ulaika humul muttaqun. Begitu diseling dengan kata hum ini fungsinya taukid untuk menguatkan. Penguat. Dikata Allah, kalau ada orang paling takwa di muka bumi, maka ini yang paling benar takwanya. Di satu, benar imannya. Ini, sini. Yang kedua, benar takwanya. Masya Allah. Coba cek, lihat ya. Tahan sebentar. Saya pernah katakan pada Bapak Ibu sekalian, orang takwa itu pasti orang yang berikhtiar dengan mengerjakan amalan-amalan dari ibadah. Gak pernah disebutkan dalam Al-Quran ibadah, kecuali ujungnya atau awalnya takwa. Contoh, hari ini ada yang puasa? Insya Allah. Perintah puasa itu pasti terkait dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuan puasa supaya kita jadi orang takwa. Baik, barusan kita sholat kan? Sholat zuhur, alhamdulillah. Ada yang infak, ada yang baca Quran. Kenapa Anda kemudian sholat? Kenapa baca Al-Quran? Kenapa infak? Untuk mencapai derajat takwa supaya jadi orang takwa. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin orang takwa di sini? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Unzila ilaik Al-Quran. Jadi Anda salat, Anda puasa, Anda baca Al-Quran supaya jadi orang takwa. Haji, yang baru kemarin haji. Ada yang umrah. Apa bekal yang paling disanjung oleh Allah ketika haji? Takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197. Silahkan cek. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja. Fala rafatha. Wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Anda tahajud malam hari. Tahajud itu perbuatan orang takwa. Bahkan ada orang takwa yang ahli surga. Surganya taman surga. Yang disebut oleh Al-Quran sedang beraktivitas di bumi. Sedang tahajud, sedang istighfar. Ternyata istighfar tahajud itu untuk mencapai derajat takwa. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa yang nanti akan tinggal di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan dapatkan semua kenikmatan langsung dari Rabbnya. Saat di dunia mereka punya amalan-amalan baik. Apa amalannya? Ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu berjuang malamnya sedikit tidur, banyak tahajudnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang kemudian subuh mereka banyak istighfarnya. Jadi ternyata salat, puasa, baca Quran, tahajud, istighfar itu usaha kita untuk mendapatkan takwa. Tapi di ayat ini kata Allah ada orang yang takwanya benar-benar takwa. Dari sekian yang takwa itu mana yang paling benar? Dari sekian yang salat itu mana yang paling benar menurut Allah?